Bareskrim Mabes Polri mengungkap kasus kejahatan siber berupa pendaftaran IMEI lebih dari 190.000 handphone secara ilegal. Sebetulnya aksi kejahatan cyber ini banyak juga dikaitkan dengan artificial intelligence atau kecanggihan artificial intelligence. PT Bank Syariah Indonesia (TBK) menelusuri dugaan serangan ransomware yang menyebabkan erornya layanan ATM maupun mobile banking. Cuplikan tersebut merupakan gambaran nyata dari ancaman yang kita hadapi saat ini. Siapapun dan dimanapun kalian memungkinkan untuk jadi korban kejahatan selanjutnya, atau bahkan Anda pelakunya. Halo, gue Mr. MGNT. Ini adalah video pertama gue di tahun 2024 setelah gue nggak upload video dari sekitar tahun 2021. Akhirnya gue upload video lagi. Dan gue rasa gue udah nggak butuh seperti ini. Gue akan lebih leluasa untuk menyampaikan konten gue langsung. Jadi hari ini gue bakal jelasin konten mengenai kejahatan siber yang ada di Indonesia ini. Oke, pertama-tama gue bakal jelasin definisi dari cybercrime atau kejahatan siber sendiri. Kejahatan siber itu adalah aktivitas kriminal yang dilakukan orang menggunakan komputer atau segala macam perangkat yang terhubung ke dalam internet. Menurut Organization of European Community Development atau OECD, kejahatan siber atau cybercrime adalah segala akses ilegal atau akses secara tidak sah terhadap transmisi data. Intinya, semua akses ilegal yang ada di komputer kalian dianggap sebagai kejahatan siber. Di Indonesia sendiri, kejahatan siber mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Dalam beberapa tahun terakhir, data dari Badan Siber Sandi Negara juga menunjukkan bahwa jumlah serangan siber meningkat tajam. Contoh kasus yang menonjol adalah pembobolan data pelanggan dari beberapa e-commerce besar, mungkin yang kalian pakai juga, yang mengakibatkan kebocoran jutaan data pribadi. Selain itu, kasus yang terkenal, yaitu kasus ransomware juga meningkat, di mana perusahaan diperas oleh penjahat siber yang mengenkripsi data-data kita dan menuntut tebusan untuk membukanya. Serangan ransomware WannaCry harus diakui sangat agresif menginfeksi jaringan komputer rumah sakit di berbagai belahan bumi. Data terakhir, WannaCry menginfeksi lebih dari 75.000 komputer di 99 negara. Siapa saja patut untuk waspada dengan WannaCry? Karena seperti ransomware pada umumnya, virus ini bakal mengunci dokumen di komputermu. Ujung-ujungnya, virus dan peretas meminta tebusan uang dari 300 sampai 600 US dollar. Di sini gue bakal jelasin beberapa kejahatan siber yang bakal gue bagi menjadi beberapa faktor. Yang pertama, yang sangat umum yang kalian lihat saat ini adalah hacking atau akses ilegal yang datang ke sistem komputer kalian untuk mencuri data atau merusak sistem kalian. Contohnya cuplikan WannaCry ransomware yang terjadi saat ini. Yang kedua, gue bakal bahas pencurian identitas seseorang untuk melakukan penipuan atau kejahatan, bahkan untuk bisnis mereka sendiri. Apalagi zaman sekarang sudah ada artificial intelligence. Mari lihat cuplikan berikut. Atas kemenangan satu putaran ini, saya akan sedekah ribuan spray kasur secara gratis. Yang tadinya spray kasur ini dijual 200 ribuan, tapi khusus merayakan kemenangan ini saya kasih gratis aja. Cukup bayar 50 ribu saja. Di akhir masa jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia, saya ingin berikan kenang-kenangan speaker Bluetooth ini secara gratis. Assalamualaikum teman-teman semua. Saya bagikan dengan ikhlas. Kacamata baca ini dari 100 ribu saya turunkan 30 ribu saja. Sudah autofokus, bisa lihat jauh dan dekat, serta lensa anti radiasi. Di sini kalian pasti udah tahu dan mungkin udah pernah nonton video ini. Bagaimana tanggapan kalian? Apakah ini legal atau ilegal atau kejahatan siber? Nah, untuk kalian yang masih pakai data seseorang untuk dijadikan data pribadi kalian, foto profil orang dijadikan data kalian, atau kalian menggunakan sebuah akun dan menggunakan data pribadi seseorang, itu adalah salah satu contoh kejahatan siber dan tidak bisa dibenarkan sama sekali. Oke, yang ketiga, ada penipuan melalui internet. Gue tahu di sini kalian pasti nggak bakal asing sama yang namanya phishing. Phishing adalah segala suatu contoh
aksi kejahatan siber di mana hacker menggunakan beberapa software atau website untuk menjebak kalian, dan saat kalian membuka data pribadi atau apapun akan diakses oleh si hacker. Pokoknya, dari contoh yang kalian lihat, kita ketahui bahwa kejahatan siber ini berdampak luas dan serius dan banyak banget kerugiannya. Tapi, untuk mengatasi kejahatan siber, pemerintah Indonesia telah memberikan beberapa aturan perundang-undangan yang mengatur tindakan dan sanksi terkait kejahatan siber ini. Beberapa aturan utama yang berlaku saat ini adalah: yang pertama ada Undang-Undang Informasi terkait Transaksi Elektronik UU ITE nomor 11 tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 19 tahun 2016. Pasal 27 mengatur tentang pelanggaran terhadap kesusilaan, perjudian, penghinaan, dan pemerasan atau pengancaman melalui media elektronik. Untuk sanksinya sendiri, pelanggar dapat dikenakan pidana sampai hingga 6 tahun atau denda dengan 1 miliar. Gue bakal ngasih tahu kalian bagaimana cara mencegah kejadian-kejadian berikut. Untuk yang pertama, jika Anda punya akun apapun, gunakan password yang kuat dan berbeda untuk setiap akun. Gue tahu mungkin dari kalian bakal mikir, gue bakal lupa sama password gue akan lupa kalau gue passwordnya beda-beda. Pasti dari salah satu kalian passwordnya sama semua. Gue juga kadang begitu. Yang kedua, ini penting banget. Aktifkan two-factor authentication, 2FA, di HP kalian, di Gmail kalian. Itu dapat mengurangi aksi hacking. Membahas tentang kejahatan siber yang dipakai oleh beberapa hacker itu nggak bakal jauh dari penggunaan software atau aplikasi. Untuk bonus, gue bakal bahas tentang software dan keterkaitannya juga terhadap hak cipta. Mari kita mulai memahami apa itu software. Software sendiri adalah kumpulan kode atau instruksi program yang digunakan untuk mengoperasikan komputer dan menjalankan tugas-tugas tertentu. Software juga dapat berupa aplikasi, sistem operasi, atau bahkan Windows yang kalian pakai di PC kalian, OS yang kalian pakai di handphone kalian, itu merupakan sebuah software atau perangkat lunak yang membantu kita menyelesaikan pekerjaan dengan lebih efisien. Hak cipta sendiri adalah hukum yang diberikan kepada pencipta karya asli. Singkatnya, jika kalian membuat sebuah konten video atau musik dan konten kalian dijiplak oleh seseorang, itu merupakan kesalahgunaan dari hak cipta. Hak cipta ini memberikan pemegang hak tersebut hak eksekutif untuk menggunakan dan mendistribusikan hak karyanya. Lalu, apa hubungannya software sama hak cipta? Untuk software sendiri adalah salah satu jenis karya yang dilindungi oleh hak cipta. Di Indonesia, hak cipta diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Menurut undang-undang ini, pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi, dan sanksi pidana bisa berupa penjara maksimal 10 tahun atau denda maksimal 4 miliar. Lalu bagaimana sih cara mencegah pelanggaran hak cipta? Jadi di sini gue bakal kasih contohnya. Yang pertama adalah gunakan software asli. Jangan sekali-kali kalian menggunakan software bajakan. Kecuali untuk pembelajaran. Aplikasi-aplikasi kayak Microsoft mungkin mentoleransikan kalian. Ketiga adalah laporan pelanggaran. Jadi jika kalian menemukan pelanggaran hak cipta, kalian wajib banget laporkan ke pihak-pihak yang berwenang. Untuk pembahasan yang terakhir, gue bakal bahas terkait data pribadi. Untuk data pribadi sendiri, secara definisi adalah informasi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang secara langsung atau tidak langsung, mencakup nama, alamat, nomor, telepon, email, semuanya yang termasuk identitas kalian. Nah, untuk pelanggarannya sendiri itu ada banyak, tapi gue bakal kasih contoh beberapa. Yang pertama adalah pencurian identitas yang gue jelaskan di pembahasan utama. Simpelnya ya, seseorang menggunakan informasi pribadi kalian untuk tujuan penipuan. Yang kedua adalah kebocoran data. Ini juga sempat gue kasih contoh di pembahasan yang pertama. Misalnya data perusahaan yang menyebabkan informasi para konsumennya terekspos. Kalian tahulah, kasus-kasus kayak gini udah pernah terjadi. Dan phishing juga, yang seperti yang gue jelaskan di awal, itu juga termasuk salah satu pencurian data pribadi. Di berbagai negara terdapat undang-undang yang mengatur perlindungan data kalian, data pribadi di Indonesia. Misalnya di Indonesia sendiri terdapat peraturan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi kalian. Undang-undang ini mengatur kewajiban pengendalian data dalam melindungi data pribadi kalian
dan memberikan sanksi terhadap pelanggarnya. Untuk pencegahan data-data pribadi kalian, kita dapat melakukan beberapa langkah sederhana yang pastinya efektif. Yang pertama yang pasti adalah jaga kerahasiaan informasi pribadi kalian. Jangan membagikan informasi pribadi secara sembarangan, terutama di media sosial saat ini. Yang kedua, yang gue bahas di video sebelumnya juga, yaitu gunakan kata sandi kalian yang kuat dan ganti password kalian secara berkala. Nah, itu adalah beberapa contoh definisi dan pencegahan dan undang-undang yang gue share kepada kalian semua. Oke, gue Mr. MJNT. Terima kasih sudah menonton video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe kembali channel ini. Jika kalian unsubscribe channel ini, subscribe kembali dan like. Dan gue mungkin bakal buat konten yang banyak jika kalian mendukung gue lagi. Oke, gue Mr. MJNT. Goodbye.